Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngaos dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi aktivitas dan memudahkan kita dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Vira. Saya sebagai host pada hari ini host acara kita yaitu tentunya adalah Ngaos, Ngaji dan Ngobrol Santai bersama narasumber kita, Ustazah Lulu Masluha yang sudah hadir pada saat ini. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa memanggil Ustazah Lulu tuh Umi Lulu. Ya, Umi Lulu, tentunya karena tema kita ini adalah ngobrol santai, maka kita akan lebih kayak diskusi ya Umi, ngobrol tentang hal-hal yang menarik dan berfaedah pastinya ya bagi anak muda zaman sekarang ya Umi ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini atau tema kita pada hari ini adalah jangan takut menikah. Banyak sekali milenial saat ini justru malah menakuti atau takut terhadap pernikahan. Karena misalnya berbagai macam alasan tentunya ya. Kayak contohnya aja temen saya banyak yang takut menikah karena takut kekurangan dari segi finansial. Atau kalau saya sering lihat kayak di berita-berita atau ada berita perceraian atau berita KDRT, banyak sekali komentar-komentar netizen yang menyebutkan bahwa kalau gini saya jadi takut nih untuk menikah gitu. Tanggapan milenial zaman sekarang. Nah, menurut tanggapan Umi gimana sih menghadapi milenial saat ini yang persepsinya tuh menikah itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu, padahal menikah itu bagian dari ibadah. Ya, bagaimana Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita siang ini bisa berbincang, hari ini kita bisa bersama dalam ngaos ya, ngaji dan ngobrol santai. Insya Allah di samping kita ngobrol-ngobrol santai, kita juga mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat, mendapatkan hal-hal yang sebenarnya ingin kita ketahui dari syariat kita, yaitu syariat Islam. Nah, sebenarnya kan syariat Islam itu diturunkan adalah untuk kebaikan kita semua dan sesuai dengan fitrah kita, Fira. Jadi menikah itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Kita memang makhluk sosial, bukan makhluk yang individual ya, bukan makhluk yang sukanya sendirian, itu fitrahnya. Jadi kalau ada yang sukanya sendirian, menyendiri atau di gua ya atau di hutan, berarti ini ada sesuatu gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya Allah ciptakan kita itu di muka bumi adalah untuk khalifah ya, untuk memimpin, untuk menciptakan, untuk membuka inovasi-inovasi, dan itu pasti perlu kebersamaan, perlu bareng-bareng, perlu ya misalnya perlu apalagi suami istri gitu kan, itu pasti akan membuat sesuatu yang luar biasa. Insya Allah begitu. Jadi sekarang untuk menghindari atau menghilangkan rasa takut ini, kita harus tahu dulu sebenarnya Allah ciptakan kita itu di muka bumi untuk apa sih gitu. Ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk menyembah Allah. Jadi sebenarnya apapun perbuatan kita, bentuknya, kemudian kapan, di mana, sebenarnya semua itu adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Nah, termasuk dalam menikah ini. Jadi di samping itu adalah fitrah, bahwa fitrah kita manusia itu membutuhkan untuk menikah. Manusia itu membutuhkan untuk berbagi. Manusia itu membutuhkan untuk saling memberi kenyamanan. Itu bentuk fitrahnya, bentuk sucinya, bentuk Allah ciptakan kita itu adalah memang makhluk sosial. Nah, kemudian dibingkai oleh syariat. Karena Allah pembuat syariat, Allah Maha tahu bagaimana syariat itu akan mengatur hidup kita sehingga kita bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah bahagia dunia dan akhirat, yaitu dengan syariat menikah. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnah an nikahu sunnati, man raghiba an sunnati falaisa minni." An nikahu sunnati, nikah itu sunnah aku. Ya, nikah itu yang aku ajarkan, yang aku perintahkan. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mau menikah, maka itu bukan dari golongan aku. Ya, bukan dari bukan dari umatnya Rasulullah, ya, bukan dari orang yang dicintai Rasulullah, ya, bukan dari siapa-siapa yang akan dibela oleh Rasulullah nanti di akhirat. Jadi kan sebenarnya coba deh kalau kita bayangkan ya, Vira, kita hidup sendiri, enak gak sih hidup sendiri? Ya ini alhamdulillah Vira sudah menikah ya dan sudah dikaruniai anak satu. Jadi kan
terasa bahwa dulu waktu membujang dengan sekarang sudah menikah pasti banyak perbedaannya, banyak pengetahuan yang kita dapat ya, kemudian banyak komunikasi yang kita jadi tahu gimana sih sebenarnya makhluk laki-laki itu gitu, makhluk laki-laki itu seperti apa, begitupun laki-laki sebenarnya makhluk perempuan itu seperti apa sih gitu. Itu kan untuk saling mengenal, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling tahu, oh ternyata perempuan itu seperti ini, oh ternyata laki-laki itu seperti ini. Kemudian kita jadi lebih tahu lagi bagaimana nanti dampaknya tuh banyak, Vira, kita lebih menghargai ibu kita ya, bagaimana pengorbanan ibu kita ketika nanti kita sudah berkeluarga gitu. Jadi memang syariat ini sangat sesuai dengan fitrah manusia, cuma kadang yaitu godaan setannya ya, kemudian hawa nafsu kita sebagai manusia pengen egois gitu ya kan. Nikah itu pasti konsekuensinya berat, tanggung jawabnya, artinya konsekuensi itu sebenarnya kita hidup itu juga konsekuensi, kalau nggak mau hidup ya udah mati aja gitu kan. Nah mati juga kan nanti bahagia atau enggak kalau udah mati belum tentu gitu kan. Makanya ketika hidup itulah konsekuensi kita hidup menjadi hamba Allah yang taat. Nah begitu juga ini perjalanan hidup kita, konsekuensi kita hidup, kita juga disunahkan untuk menikah. Maka menikah itu sesuatu yang memang sudah tabiat kita ya, sudah ibaratnya sudah apa ya, sudah bawaan kita gitu, bahwa nanti pada usia sekian ada hasrat untuk menikah, dan itu nggak boleh dipendam, nggak boleh disalurkan ke yang bukan syariat gitu ya. Kalau dipendam ya nanti jadi dosa juga. Kemudian kalau bukan yang disalurkan yang sesuai syariat, berdosa juga. Jadi memang harus disalurkan sesuai dengan syariat, yaitu dengan menikah. Jadi tidak ada alasan kita takut. Ini mungkin untuk memberanikan diri, pertamanya harus paham dulu nikah itu sunnahnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau memang belum datang jodoh ya itu nggak apa-apa, karena itu terkait atau dengan takdir Allah ya, terkait atau bersinggungan dengan takdir Allah. Kita nggak bisa ngatur, ya Allah sekarang saya mau dapet jodoh, ya Allah sekarang saya mau nikah, nggak bisa. Tapi yang penting dalam diri kita, konsep hidup kita bahwa kita itu mau menikah. Ya beda kita mau menikah dengan jodohnya nggak datang-datang gitu, belum datang, itu nggak apa-apa ya. Kita yakin aja pasti satu saat pasangan kita akan datang gitu. Tapi kalau kita sudah menolak dulu konsep ini, artinya nggak mau menikah, maka ini yang disebut nanti bukan hamba Allah, juga bukan umatnya Rasulullah, karena tidak mau mengikuti syariat Allah. Karena syariat Allah itu adalah menikah. Nami banyak juga pertanyaan atau pernyataan yang bilang kalau menikah itu adalah berkorban. Nah sementara kan menikah sendiri kita tuh harus ikhlas. Di sini tuh berkorbannya sendiri dalam artian negatif gitu, Mi. Mungkin yang biasanya kaum pria biasanya punya waktu buat main game atau modif-modif motor, main sama temen nongkrong, atau yang wanita biasanya punya waktu untuk me time, biasanya punya nonton drakor lah, Mi ya. Tiba-tiba harus berkeluarga gitu, harus berkorban. Nah itu gimana sih, Mi? Orang-orang yang konsepnya tuh seperti itu gitu, yang takut untuk menikah karena takut untuk berkorban. Ya memang sebenarnya kalau kita coba pahami, memang akan ada seperti itu ya. Itu tapi tergantung dari pemahaman dan pemikiran kita gitu. Kalau dari awal kita udah merasa bahwa ini kayaknya membebani nih syariat gitu, ya akan membebani. Tapi kalau kita merasa bahwa inilah tanggung jawab kita hidup di dunia, kita ikut syariat Allah, maka ini tidak akan jadi beban ya. Karena kita hidup aja itu mukallaf, sebagai mukallaf yang dibebani, mukallaf yang diberi tanggung jawab ya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab syariat, menjalankan syariat Allah. Lagi-lagi ya, masalah tanggung jawab sebenarnya bukan di nikah aja. Ya, artinya terbebani atau mungkin merasa nanti harus berkorban ya. Justru kalau kita tahu kan sebenarnya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang berkorban, penuh pengorbanan, artinya gitu. Hidupnya itu penuh dengan pengorbanan ya, dan bahkan kalau dalam konsep Islam, ketika kita banyak berkorban ya, banyak mungkin ada yang banyak bersedekah, ada yang banyak menolong orang ya, ada yang banyak mungkin menolong teman ya, itu justru nanti banyak pertolongan yang datang ke kita. Sebanyak kita memberi, sebanyak itu kita menerima. Itu konsep dalam Islam, dan banyak dalam hadis-hadis dijelaskan ketika engkau berinfak maka akan ada yang berinfak kepada engkau.
Artinya ketika kita mengeluarkan pengorbanan kita, apalagi sampai optimal, maksimal, maka akan ada yang berkorban untuk kita. Siapa yang akan berkorban untuk kita? Banyak. Nanti ada istri kita, suami kita, anak kita. Artinya mereka rela berkorban untuk orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Nah, begitu juga ketika kita masalah pengorbanan ini kan, kalau kita tahu bahwa kenapa disebut pahlawan, karena apa coba Vira? Kenapa disebut pahlawan? Karena mau berkorban, atau mengikhlaskan segala macam yang tadinya kita jalani, terus kita mau berkorban untuk bisa berumah tangga, bertanggung jawab untuk menjadi ibu, atau saya sebagai ibu, atau bertanggung jawab sebagai istri gitu. Iya, jadi memang itulah kenapa disebut pahlawan ya, dari pahlawan negara, bangsa, dari pahlawan rumah tangga, semuanya itu adalah manusia-manusia yang mau berkorban. Jadi benar-benar tidak egois, walaupun dalam Islam bukan berarti tidak menerima atau tidak ada konsep individu ya, tidak ada konsep diri, ada ya, artinya. Tapi ketika kita berkorban karena Allah, kita ikhlas berkorban, artinya gini, rumah tangga kan katanya banyak berkorban ya, belum lagi cari nafkah kan, kalau suami kan cari nafkah, kemudian harus menghidupi istri, anak, kemudian kalau istri harus terikat sama suami, melayani, ya konsekuensinya harus kemana-mana juga harus izin ya, harus taat dan lain-lain. Ini sebenarnya untuk kebaikan manusia. Coba kita dibebaskan, tidak ada syariat ya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Berapa banyak kehidupan bebas di barat ya, yang 7-Eleven ya, hidup bebas tanpa ikatan, yang penting sama-sama suka. Akhirnya gimana, anak-anak, ada yang anak di luar nikah ya, ada yang akhirnya punya anak ya udah dikasih orang, dan akhirnya nggak jelas ini nasab anaknya, dan itu akan merusak tatanan kehidupan manusia. Jadi memang syariat menikah ini dari individunya sendiri, dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya ya, mendunia. Artinya mendunia itu konsep-konsep yang sifatnya dunia. Memang menikah ini adalah pondasi untuk keberlangsungannya manusia. Keberlangsungan manusia yang teratur. Ya, yang teratur kan, coba deh nih, yang tadinya mungkin kalau laki-laki ya biasa begadang, terus biasa main game semaunya. Terus ketika udah punya istri bisa nggak begitu? Ya, kan istrinya biasanya ngingetin ya, udah dong waktunya tidur gitu, udah dong sholat yuk gitu. Kalau yang mungkin ada yang nggak sholat gitu, atau puasa Ramadan nih, tadinya masa bodoh aja, atau kadang puasa kadang nggak. Begitu udah punya istri, karena istrinya puasa terus, kira-kira puasa nggak? Puasa. Ya, jadi apalagi nanti tambah anak nih, tambah kematangan. Ya, jadi malah kalau zaman Umi dulu ya, waktu Umi kecil-kecil tuh Umi denger kalau ada anak bandel, ya nikahin aja, nanti juga jadi baik gitu. Karena apa? Justru dengan menikah itu timbul tanggung jawab, timbul kasih sayang, punya anak ya. Mudah-mudahan gitu. Karena fitrahnya yang disentuh. Ya, inilah sebenarnya maksudnya fitrah itu, karena kesucian yang disentuh. Ada juga sih orang yang udah nikah masih bandel juga, berarti itu fitrahnya emang udah rusak, atau fitrahnya nggak bisa disentuh gitu. Jiwanya udah mengikuti setan atau hawa nafsu. Tapi kalau secara fitrah yang masih suci, yang masih baik ya, dengan menikah itu orang tambah baik. Jadi insya Allah nih, kalau fitrahnya ya, nanti Vira bisa melihat Vira antara dulu gadis sama sekarang, kebaikan mana nih. Memang sih ada ketidaksamaan ya, artinya ketidaksamaan itu bukan berarti tidak seimbang, bukan. Misalkan dulu waktu gadis banyak ibadah, ya, bisa ibadah nih bebas nih. Kalau yang perempuan-perempuan nih banyak yang ngadu ke Umi nih, setelah nikah tuh nggak bisa sholat gitu tahajud, kadang duhanya susah gitu, duha aja susah. Sunnahnya susah, masak terus ngurusin suami, terus malam nih Mi mau sholat tahajud aja susah gitu. Padahal itu sudah Allah gantikan pahala-pahala itu gitu. Jadi bahkan di dalam hadis, keringatnya air susu kita yang kita berikan ke anak kita, kemudian keikhlasan kita berkhidmat ya, melayani suami kita, itu ketika ikhlas itu pahalanya bisa melebihi sholat-sholat kita. Nah, kita jadi jangan tertipu dengan ibadah sholat kita. Ya, kita ngerasa sholat, puasa kita itu yang akan membawa kita ke surga. Padahal jihadnya justru di rumahnya itu, iya, di rumah tangga ya. Padahal justru kan Vira mungkin sering dengar ya, karena kita sering kajian juga ya, kalau istri dapat ridho suami ya bisa masuk surga dari pintu yang mana aja. Jadi sholatnya udah benar, misalnya sholat 5 waktu lah gitu. Yang sunnah-sunnah tuh nggak disebut sholat 5 waktu. Standarnya memang sholat 5 waktu. Kita kadang salah ya, merasa bahwa sholat itu akan bawa kita ke surga, puasa itu yang bawa kita ke surga. Memang betul, nggak salah.
Tapi sebenarnya ketaatan kita kepada suami, keikhlasan kita, waktu kita terbuang dengan baik ya, maksudnya terbuang bersama anak, bersama suami, bukan terbuang sih sebenarnya, waktu kita lebih bermanfaat. Jadi setiap waktu itu bermanfaat, kemudian kesabaran kita melayani mereka ya. Kan bahkan yang kita suka melayani suami, makannya, minumnya, itu di sisi Allah mendapat pahala. Bisa jadi melebihi dari yang pahala-pahala sholat kita. Makanya jangan nyesel nggak bisa sholat duha. Ya udahlah, emang udah kita banyak yang prioritas nih, yang nyuapin anak gitu, nggak selesai kan urusan anak. Habis nyuapin dia ke toilet, habis ini nggak berhenti. Aku mau yang tajir nih gitu. Ada lagi nih yang bilang sama Umi mau yang tajir melintir. Iya nggak apa-apa, minta aja sama Allah. Umi bilang minta aja, selama Allah mau kasih alhamdulillah gitu. Jadi istilahnya mimpi kita itu jangan, nggak apa-apa lah kita pertama nikah menderita dulu, nanti benar menderita, emang mau